Iz zata yaumin. Iz. Sekarang penjelasan makna iz. Habis satu baris. Penjelasan berikutnya. Jadi membaca syarah ini bahasa Arabnya ada, nahunya ada, sorobnya ada, akidahnya ada, fikihnya ada. Itu suka saya baca syarah. Yang enak baca syarah ulama. Kalau syarah kita itu aja, karena ilmu kita tak banyak. Iz. Nah, iz. Penjelasan iz. Iz zarfu zaman, kata keterangan waktu. Ada kata keterangan tempat. Ala di atas, fauqa amama di depan, khalfa belakang, tahta bawah. Itu makan. Iz kata keterangan waktu, ketika. Zaman madin, masa lampau, ghairu mutamakkin. Yudhafu lil jumlataini, ditambahkan pada dua kalimat. Qad tufidu syarat idza waliyat ha ma. Dia bisa menjadi syarat kalau ada ma. Wa qad tubaddalu istimalan min maf'ul. Wa qad tubaddalu istimalan min maf'ul. Bisa jadi ditubdal badal istimal dari maf'ul. Contoh idzin tabazat. Iz asal katanya. Kalau sukun dikasih garis bawah izi. Izin tabadat, dia jadi badal istimal dari maf'ul. Izin tabadat bihi makanan syarqiyah pada surat Maryam. Wa takunu maf'ulan bih kama qala Az-Zamakhsyari wa ghairuhu. Menurut pendapat Imam Zamakhsyari, dia menjadi maf'ulun bih, begitu juga dengan yang lain. Wa ta'liliyah wal mufajaah. Jadi bisa menjadi badal istimal dari maf'ul, kemudian ta'liliyah, kemudian mufajaah. Kalau bahasa Indonesianya, ketika. Bisa juga menjadi syarat, jika maka. Jika begini maka. Ketika. Atau iz tiba-tiba. Itu yang disebut dengan mufajaah. Jadi ketika kita menterjemah, ini yang sesuai menurut kaidah maknanya ketika, atau model kalimat syarat jika maka, atau menurut tiba-tiba. Di sini yang tepat adalah tiba-tiba. Iz tala'a, tiba-tiba mufajaah. Datang seorang, ketika kami sedang duduk-duduk dengan Nabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ai kana tulu'u alaina min baini alaina baina asna azminatin kaunina indan nabi. Azminati kaunina indan nabi. Dia laki-laki itu datang ke tengah-tengah kami pada saat kami bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Wa khalafa dzalika Abu Hayyan. Tapi Imam Abu Hayyan berbeda pendapat dengan ini. Faqala fi bahrihi, dia berkata dalam tafsirnya, wa huwa mulazimun lizarfiyah. Iz ini mulazim lizarfiyah illa an yudhafa ilaihi zaman, kecuali kalau dia dikaitkan dengan waktu. Wala yakunu maf'ulan bih, dia tak bisa jadi objek. Wala harfan li ta'lil, tidak bisa juga jadi ta'lil, sebab. Awal mufajaah, tidak juga bisa diartikan tiba-tiba. Wala zarf makan, juga tidak bisa diartikan sebagai kata keterangan tempat. Khilafan li za'imi zalik, berbeda pendapat dengan orang-orang ulama yang mengatakan bisa. Wa za'amu Abi Ubaidata wa Ibni Qutaibata ziyadataha laisa bi syai'. Kata Imam Abu Ubaidah dan Ibnu Qutaibah, tambahan ini laisa bi syai', tak mengandung makna apa-apa. Ala annahuma dha'ifani fi ilmin nahwi. Tapi mereka berdua ini lemah, dhaif dalam ilmu nahwu. Wa za'amu annaha bi makna qad laisa bi syai' aidan. Adapun pendapat yang mengatakan iz itu mengandung makna qad. Qad kalau masuk dalam fi'il madhi sungguh. Kalau masuk dalam fi'il mudhari kadang-kadang. Iz kadang-kadang laisa bi syai', ini juga pendapat enggak bisa dipakai. Jadi nampaklah Imam Ibnu Hajar Asqalani ini dalam bidang fikih tahu pendapat ini. Dalam bidang bahasa Arab tahu pendapat ikhtilaf-ikhtilafnya. Jadi tidak satu pendapat saja. Jadi kalau ada orang sekarang, Ustaz saya bingung nih kok banyak sekali pendapat. Loh, dari dulu memang begitu.
Ini nggak usah pusing, itu pahami itu sebagai kekayaan khazanah keilmuan dalam Islam. Iza wa in kana lil mufaja'ah ka iz. Ada iz, ada iza. Iza walaupun dia juga bisa dipahami mufaja'ah tiba-tiba, sama seperti iz. Lakinnaha tufariquha fi annaha la takunu zarfan lil madhi. Tapi iza itu berbeda dengan iz. Wa in kana lil mufaja'ah, meskipun dia bisa mengandung makna iza, iz tiba-tiba, lakinnaha, tapi dia beda. Kenapa? Karena iza itu tidak bisa menjadi zarab kata keterangan tempat yang madhi, masa lampau, past tense. Wala tadkhulu alal jumlah ismiyah. Iza nggak bisa masuk dalam kalimat yang berawal ismiyah. Kalimat dalam bahasa Arab itu ada ismiyah, ada fi'liyah. Zahaba Ahmad. Ahmad zahaba. Dalam bahasa Arab dua-duanya bisa. Kalau diawali fi'liyah, fi'il kata kerja, zahaba, maka ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Tapi kalau diawali isim nama Ahmad, maka ini jumlah ismiyah. Bahasa Indonesia nggak ada itu. Bahasa Indonesia cuma satu. Ahmad pergi. Pergi Ahmad tidak ada. Ibu memasak, itu cuma. Memasak ibu tak ada. Makanya banyak kadang orang ketika menterjemah buku-buku Islam itu salah secara bahasa Indonesia. Banyak yang menterjemahkan qala Rasulullah, telah berkata Rasulullah. Secara tata bahasa enggak betul. Yang betul adalah Rasulullah bersabda. Saya pun enggak ahli kali bahasa Indonesia, kata orang. Kata dia iza tidak bisa masuk dalam jumlah ismiyah. Makanya selalunya masuk dalam jumlah fi'liyah. Iza jaa nasrullahi wal fath. Iza waqa'atil waqi'ah. Lalu kemudian wa fiha makna syarat ghaliban. Seringkali iza itu makna syarat. Apa itu makna syarat? Jika maka. Iza begini maka. Kalau, apabila ghaliban. Wa kharaja bihi al-muaqqatah ka atika. Tapi tidak syarat kalau dia menunjukkan waktu. Contoh, atika iza tala'al fajru. Aku datang kepadamu ketika matahari terbit. Kapan kau datang? Aku datang kepadamu ketika matahari terbit. Wal muaqabah iz, atau akhir. Muaqabah sebagai akhir dari suatu perbuatan, akhir dari ending dari suatu cerita. Iz. Wa qalu li ikhwanihim, mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, idza darabu fil ard. Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka ketika mereka melakukan sesuatu di atas muka bumi. Wal muqaddaru ma yaliha bil hal. Wal laili idza yaghsha. Artinya matahari ketika dia tenggelam. Ghasyan fa innaha hina idzin tamahhada lizarfiyah. Zaraf. Kata keterangan waktu. Wa zikru is di sini dalam hadis ini baru dia menjelaskan is saja habis empat alam. Sebagian orang kalau membaca gini, ini nggak penting, ini lewatkan aja. Tapi saya menganggap ilmu. Wa zikru iz huna, penyebutan penggunaan kata iz dalam hadis ini, ma'a riwayati bainama wa baina, ada riwayat menyebut bainama, ada baina, yuraddu 'alal Hariri za'muhu anna baina la yatalaqqa biha wala bi iza bi khilafi bainama. Yuraddu 'alal Hariri, ini menolak pendapat Hariri yang mengatakan bahwa baina la yatalaqqa biha wala bi iza bi khilafi bainama wa yuraddu alaih. Pendapat ini ditolak berdasarkan hadis sahih. Kenapa? Baina ana naimun. Nah, ini buktinya ada. Kau bilang enggak ada? Ada. Baina ana naimun, ketika aku sedang tidur, izji'a bimafatih khazainil ardi. Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba datang malaikat membawa kunci-kunci perbendaharaan bumi. Fawudi'at fi yadi, diletakkan di tanganku. Beliau tidak hanya menjelaskan, tapi menyebutkan
beberapa pendapat ulama dan mampu membantah. Nah, ini yang luar biasa. Ada orang searah aja, ada orang mampu menyebutkan tapi nggak berani membantah karena nggak punya dalil. Kalau dia nggak, penggunaan iz dalam riwayat bainama dan baina yuraddu alal Hariri, menolak pendapat Hariri. Za'muhu yang mengatakan alam baina la yutalaqqa biha wala bi iza bi khilafi bainama. Ditolak pendapat ini berdasarkan hadis sahih. Baina ana naimun izzi abi mafatih khazan. Habis. Sekarang masuk kalimat tola'a alaina rajulun. Iz, ketika tiba-tiba datang seorang laki-laki. Siapa yang datang itu? Tola'a alaina, datang menemui kami rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadis siyabi, bajunya sangat putih. Bajunya putih semua. Syadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam. La yura bidhammit tahtiyah. Yu, bukan yaro, yu. Yaro melihat, yura dilihat. Bidhammin tahtiyah awwaluhu yura ablagh min nara bin nun alaihi asarus safar, alaihi asarus safar. Tidak ada kelihatan tanda-tanda dia perjalanan. Kalau dia melakukan perjalanan jauh, itu rambutnya enggak hitam. Kenapa rambutnya enggak hitam? Karena debu. Apalagi kalau dia pakai minyak rambut, pirang itu, kena debu. Kalau orang dari perjalanan jauh, pasti rambutnya berdebu, bajunya enggak putih. Kalau dia orang situ, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi orang kenal. Ini yang jadi masalah, orang situ enggak ada yang kenal. Dan rambutnya pula sangat hitam, bajunya sangat putih. Lalu dia ini siapa? Wa fi riwayatin Nasa'i, dalam riwayat Abu Hurairah dalam Sunan Nasa'i dan Abu Dzar, ahsanun nasi wajhan. Nah, itulah gunanya kita belajar takhrij. Ternyata hadis ini dijelaskan oleh hadis lain. Gimana orangnya? Ahsanun nasi wajhan, ganteng. Atyabun nasi rihan, harum. Siyabuhu la yamassuha danas, bajunya enggak ada kotor. Orangnya ganteng, harum. Ada ganteng tak harum. Yang paling parah udahlah tak ganteng tak pula harum. Ahsanun nasi wajahan, ganteng. Wa atyabun nasi rihan, harum. Ka'anna siyabahu la yamassuha danasun. Seakan-akan bajunya enggak pernah kena kotoran. Fafihi, apa makna di sini? Fafihi nadabu tanzifis siyab. Itu anjuran supaya pakai baju bersih. Ustaz, dari awal pengajian kami lihat bajunya bersih terus. Ya, habis syuting disimpan. Dianjurkan pakai baju bersih. Wa tahsinul hayati, penampilan dijaga. Penampilan dijaga. Ini banyak sekarang mahasiswa malas nyuci baju, duduk di dekat kawan, dia senyum, kawan pingsan. Penampilan nggak terlalu diperhatikan. Pas ditanya sama dosen, kenapa kamu nggak memperhatikan penampilan? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak melihat rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah hati kamu. Pakai hadis pula tuh jawabnya. Biizalati ma yu'khadhu lil fitrah. Memperhatikan penampilan dengan cara apa? Biizalati ma yu'khadhu lil fitrah. Membuang yang wajib, yang mesti dibuang menurut fitrah hadis. Kata Nabi mesti dibuang. Apa itu yang mesti dibuang? Kuku. Apalagi bulu ketek. Apalagi uqsus syarib wa'ful liha, kumis potong. Dulu mereka kumisnya panjang, kalau makan sampai masuk-masuk dulu. Jenggot panjang. Ketika Nabi SAW datang, apa kata Nabi? Uqsus syarib, potong kumis, kumis potong sebatas tepi bibir, wa'ful liha, jenggot panjang. Wa'ful liha, pelihara jenggot. Pelihara. Oh, Ustaz sekarang memelihara. Ini bukan memelihara, mampadiakan jangwit. Beda memelihara. Orang memelihara itu dirapikan. Ini sekarang banyak orang nyebut memelihara, tapi udah kemana-mana.
Itu kalau bahasa kami mampadiakan, membiarkan. Jadi penampilan yang bagus itu ikut sunnah. Apa itu maksudnya? Membuang yang mesti dibuang. Kuku mesti dibuang, kuku dipotong, bulu ketiak dicabut, kumis dipendekkan, jenggot dipelihara. Wa tatibur raihah inda dukhulil masjid, pakai parfum masuk ke masjid. Kadang ada orang pakai parfum, cuman parfum tuh kalah. Mandi dulu. Mandi dulu. Sesudah mandi, ganti baju baru pakai parfum. Ini tak mandi, baju tak berganti, dipakai parfum. Hidung kita sensornya bingung. Apa yang mau kucium nih? Nah. Disalahkan juga parfum. Enggak harum parfum nih. Dihilangkan dulu bau, tahalli dulu. Habis tahalli baru tahalli. Tahalli mandi, ganti baju, jangan berkeringat-keringat disimpan. Ini ya, belajar dari hadis. Saya tak mau bicara yang tak ada dalam. Jangan katakan ini kata saya membaca syarah saja. Wa ala nahwil ulama, seperti mengikut contoh para ulama. Ulama-ulama di Mesir itu, mereka tidak kaya seperti ulama-ulama Saudi Arabia. Mereka, ingat saya dulu dosen tauhid, namanya Profesor Dr. Syekh Ibrahim Khuli. Kalau masuk ke kelas, rambut rapi, pakai minyak, pakai kacamata hitam, pakai jas, pakai dasi. 2 jam bicara tauhid. Dan yang paling salut, enggak ngelihat kitab. Bisa bicara 2 jam, dari jam 8 sampai jam 10. Kenapa enggak ngelihat kitab? Tunanetra. Kalau ada yang ribut-ribut di situ, uskut ya himar, uskut ya himar. Setelah saya ngajar, uskut ya himar itu artinya, keledai, diam ente keledai. Setelah saya jadi dosen, baru saya tahu sulitnya ngomong. Baru ngomong di kelas 5 menit, 10 menit, habis bahan. Dia bisa ngajar 2 jam, gak berhenti ngomong. Masalah tauhid. Nulis kitab, berilmu, hafal Quran, nggak melihat. Dosanya nggak ada, pahalanya banyak. Rapi-rapi, luar biasa. Dulu di Darul Hadis, ada dosen kami namanya Syekh Abdul Hadi Al-Khamlisi. Abdul Hadi Al-Khamlisi. Masuk ke kelas, pakai topi pet, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai celana jeans. Ada satu lagi, Syekh Idris bin Dawiyah, 2 tahun dia ngajar kami, nggak pernah pakai celana panjang, pakai jubah terus. Maroko macam-macam, ada yang pakai celana jeans, ada yang pakai. Saya belum pernah lagi meniru gaya Syekh Abdul Halim Al-Khamlisi, Abdul Hadi Al-Khamlisi. Intinya apa? Mereka rapi-rapi, bersih-bersih, Masya Allah.